kalau sekarang ya mending gaya dulu, skill belakangan. Kalau Itu sekarang? ya, kalau sekarang ya skill. Gaya dulu, skill belakangan. Kemarin saya ngobrol santai dengan selebgram, kalau sekarang dengan musisi. Musisi atau musiman? Musisi. Musisi bisa, pelaku seni juga bisa. Pelaku seni, benar. Oh ya, Mas Alfian, kegiatannya apa selama pandemi? Selama pandemi, kalau saya nggak terlalu ini ya, jadi masih tetap aja kayak ngajar tetap, gitu kan? Oh, ngajar. Ya kan privat kelas. Oh, Ya kan? Jadi untuk drum lah, khusus drum lah, ya kan? bagi kalian yang no drum bisa ngasih untuk Mas Alfian. Silakan. Nanti saya kasih nomornya di bawah. Nggak apa-apa Mas ya, sekalian saya promosi. Nggak masalah, nggak masalah. Iya. Ya gitu aja sih, ngajar iya, bikin video cover juga iya waktu itu. Drum Terus cover. iya, drum cover. Terus ya mau gimana lagi, event juga nggak ada kan? Iya. Event juga nggak ada, kosong. Jadi lebih ya itu hashtag di rumah aja itu. Hashtag di rumah. Hashtag di rumah aja, bikin video cover drum. Terus apa ya, iseng-iseng main suling. Ini tetap berkegiatan seni lah meskipun pandemi. Cuman ya itu, kalau biasanya sering keluar, kalau sekarang ya di rumah aja. Tapi sempat sih kemarin waktu pandemi itu ada proyek dari Dinas Pariwisata terkait video Lumajang tourism, Lumajang eksotik. Lumajang eksotik. Jadi waktu itu selama seminggu di masa pandemi saya ada proyek itu untuk video destinasi wisata Lumajang. Ya itu sih nggak Ini nggak bukan di nggak rumah terlalu aja kurang. tuh Mak, tapi banyak loh proyeknya. Kalau saya kan di rumah aja cuma diem sampai nggak tahu mau ngapain kan. Nggak tahu, itu mungkin rezeki anak soleh kali. Gak ada juga. Ya, tapi cuma itu sih Mas. Jadi apa ya, intinya masih dalam kegiatan Seni ya. Intinya di seni aja. Di seni. Gitu. Iya. Ini kalau nggak salah kan Mas Alfian itu salah satu drum di band yang cukup besar juga. Di Jember. Iya. Dibilang besar sih terserah gitu kan. Iya, tapi kan netizen bebas dong. Boleh. Netizen bebas mau ngomong apa kan bebas kan ya. Ya kalau menurut saya sih besar, maaf bukan bebas tapi besar gitu. Iya, sampai sekarang masih tergabung di Sanskerta Execution. Tapi karena memang masing-masing personil udah punya kesibukan gitu kan, juga nggak sering kumpul lagi di Jember. Saya pulang ke Lumajang, kemudian ada yang ke Banyuwangi, kemudian ada yang merantau ke Bali. Jadi kita untuk perform dan apa ya, berprosesnya juga nunggu mereka ada waktu luang, baru kita bisa kumpul. Jadi itu bisa dibilang ya vakum. Malah ini sama yang band sebelum Sanskerta malah aktifnya sekarang. Kayak bikin single, ya From This Accident Jember juga. Kan sebelum Sanskerta kan mainin musik-musik emo, musik-musik saya dulu zaman SMA. ya kayak gitu ya. Kan kalau dilihat dari sepak terjangnya Mas Alfian ini kan bukan waktu yang sebentar di dunia seni, Entertain seni. ya. Dan waktu yang sebentar. Menjadi pertanyaan saya itu gini, Mas Alfian sekarang tidak luput dari Mas Alfian yang dulu benar. ya sebelum Mas Alfian seperti sekarang. Kalau nggak ada dulu nggak ada sekarang. Iya gitu kan? benar. Kalau nggak ada kecil ya nggak ada besar kan Ya. gitu. Yang jadi pertanyaan itu adalah sejak kapan sih Mas Alfian itu tertarik di dunia seni? Juga sebagai pelaku seni juga. Kalau mulai jadi pelaku seni ya pasti masuk SMA. Tapi kalau memulai, maksudnya suka seni ini dari kecil. Karena basically lingkungan keluarga juga apa ya, bisa dibilang orang tua juga suka sama lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu tentang kenangan, jadi sering
beliau-beliau sering muter, mau nggak mau kan akhirnya kita tumbuh dengan musik. Jadi Nah, dan kebetulan juga kakak kandung ini mereka drummer semua, mereka musisi gitu. musisi semua. Ya, jadi mau nggak mau akhirnya lingkungan itu berbentuk dengan sendirinya. Kalau dibilang mulai SD udah mulai suka musik ya, waktu itu musik. Nah, Jadi mulai SD. mulai SD itu sekitar tahun berapa ya, 90-an lah yang pasti, 94 kan. Itu masalahnya SD. SMA Iya, SD 94 SD 94 udah mulai suka dengan musik. Awalnya suka reog, ya sampai sekarang sih masih suka kesenian reog. Itu yang jadi cikal bakal akhirnya saya kesini makin mencintai dunia seni. Awalnya itu suka sama reog. Ini kan masalahnya juga di Kota Lumajang ini kan juga dikenal sebagai seniman, terutama di musik Mas ya. Iya, di musik. Ya. Terus yang menjadi ini pertanyaan lagi bagi saya itu adalah ini apa namanya, kita sebagai pelaku seni sebenarnya di musik itu kan zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Ya jelas. Kalau mungkin dulu terkendala dengan fasilitas. Kalau sekarang ya mungkin contoh sederhananya sih kayak kita nyari chord. Kalau dulu yang saya tahu tuh saya belajar juga itu kan nyari sendiri. Atau kalau kita mau stem nyocokin gitar, nyocok sendiri itu gimana sih Mas, kayak mensiasati. Iya, dulu itu sejak awal gimana Mas Alfian menitik karir dengan fasilitas seadanya itu. Iya, kita kembali dulu ke kodrat manusia atau makhluk hidup ya, dimana kita selalu beradaptasi dengan keadaan, dengan lingkungan dan apapun yang ada di situ, yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita ngomongin masalah seni atau musik zaman dulu sama sekarang, ya itulah contoh adaptasi kita waktu itu. Kalau misal sekarang kita mau ngulik lagu, kita mau ngulik chord gitar, semisal kita tinggal geser ya kan, kita tinggal sentuh pakai jempol gitu kan. Kalau dulu kan kita masih analog, nggak bisa dibilang analog. Jadi dulu itu ya kita pakai kaset pita lah, kita belum kenal internet waktu itu. Terus kalau soalnya gini, pertanyaan saya kan gini, mungkin bagi generasi muda sekarang penerus kan ya, penerus ya. Kalau dulu ini kan biar mereka juga tahu gitu loh. Oke. Kalau dulu kayak Mas Alfian, wah saya suka lagu ini sama teman-teman semuanya. Wah, ayo kita ngeband kan, otomatis chordnya kan kadang juga nggak tahu kan, nyarinya itu gimana itu pada waktu itu. Gini, kalau dulu itu kita memang kumpulan di studio musik. Kan? Gitu. Jadi kebetulan mereka itu teman-teman memang basically meskipun secara otodidak mereka sudah punya modal untuk bermain musik gitu. Memang sih kendalanya adalah fasilitas kayak media kita. Mentok kita dapat CD lesson, kita bisa tonton visualnya gitu kan. Itu udah untung gitu kan. Kalau dulu kan kita pakai tape, pakai kaset kita kan. Ya udah kita mau nggak mau harus mensiasati itu. Ini kalau misal kita pakai kaset aslinya kan, kaset orinya kan sayang. Jadi kita beli kaset kosong, gitu, kaset pita kosong, lagu itu kita rekam dari kaset original ke kaset kosong itu kan. Kopi kalau pas sekarang kopi gitu kan. Jadi kita nguliknya di situ di kaset kosong itu, yang lagu yang kita ulik. Kita pindah ke kaset kosong itu ya, tiap hari kita di depan tape waktu itu dengan apa ya, bisa dibilang media yang terbatas gitu kan. Tapi kita kembali lagi bahwa manusia itu atau makhluk hidup itu selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Karena waktu itu memang kita ngulik lagu dengan tape gitu kan, dengan kaset kita ya, mau nggak mau kita harus nyari gitu lah. Ya kalau sebenarnya kita nyari chord lagu sebelum kita kenal internet, kita bisa buka tablatur gitu kan. Not angka dari kita ya, kita pure, kita pakai feeling kita untuk dengerin lagu yang kita ulik itu. Ini kalau saya boleh berpendapat Mas, katanya kalau seniman jebolan dulu
Ya, coba dulu dengan yang sekarang itu sepertinya ya sebenarnya sama sih, cuma kalau saya melihat dari skillnya dan juga feelingnya itu lebih kuat yang zaman dulu. Mungkin kalau saya mendengar sendiri dari pemaparan Mas Alfian ini sebagai pelaku seni, kan dulu memang secara tidak langsung melatih insting kan? Ya, mengasah insting gitu, feel juga. Dan itu band-band dulu itu banyak yang jadi juga. Ya, banyak jadi, terutama personalnya. Kalau kita ngomongin eksistensi band waktu zaman dulu sampai sekarang, untuk teman-teman udah nggak eksis lah. Tapi tapi personalnya sampai sekarang mereka masih kulik-kulik musik juga. Dan dulu main musik itu zaman saya SD Mas ya. Orang main musik tuh kayak kelihatan keren gitu loh. Keren bener kayak sebagai pelaku musik kayak bener-bener keren gitu loh. Yap. Malah kalau zaman sekarang malah kebalikannya. Saya lihat sendiri, mungkin kalau zaman dulu studio musik kan rame, banyak yang latihan, banyak yang gitu. Kalau sekarang kan agak menurun. Nah itu gimana komentar Mas Alfian dengan perubahan zaman yang seperti ini, sehingga dari antusias generasi muda, antusias orang-orang bermain di seni terutama di musik itu semakin mendapatkan masalah berkurang. Iya, makin berkurang. Sebenarnya kalau mereka yang konsisten dan juga eksis sampai sekarang pun sebenarnya apa ya, nggak begitu ada kendala atau nggak ada begitu perubahan yang signifikan kalau saya bilang. Karena apa? Kita cuma terbatas sih, terkendala dengan era, gitu kan. Kita harus menyesuaikan lagu. Sekarang kita kalau ngulik lagu medianya pakai ini loh, gitu. Sebenarnya kalau untuk semangat dan eksistensinya, konsistensinya juga masih sama dengan yang dulu. Malah kita yang dulu pakai kaset kita, kemudian sekarang media sudah mulai terlalu gampang gitu kan untuk ngulik lagu, untuk kita bisa nonton YouTube lah di internet dan sebagainya. Ya kita malah seneng kalau misal yang dari dulu sampai sekarang masih eksis ya. Jadi malah terbantu gitu, dengan kemudahan teknologi zaman sekarang gitu. Nah kalau masalah kok kayaknya lebih keren dulu sama itu anggapan saya. Itu anggapan saya. Ya karena dulu memang kita nyari lagu itu pun ya itu bener-bener feel kita diasah, kan? Terus apalagi ya imajinasi kita juga lebih diasah lagi, karena kita nggak bisa lihat musisi itu lagi main kayak apa. Kalau sekarang kan kita tinggal klik di YouTube, action lagu ini, kita bisa nonton videonya. Kalau dulu jadi kalau saya lebih ke apa ya karena kalau sekarang kalau saya lihat itu makin mudah media untuk mengulik lagu atau nonton konser misal atau nonton lesson musik, itu malah justru mereka lengah kalau saya bilang ya. Ini menurut saya pribadi, nggak tahu kalau yang lain gitu. Kalau saya lihat mereka lengah dengan kemudahan yang ada sekarang gitu. Harusnya anak-anak zaman sekarang itu dengan mudahnya teknologi harus lebih jago daripada kita dulu harusnya. Tapi kenapa? Tapi nggak semua, saya bilang rata-rata makin ada penurunan, semacam downgrade dalam hal skill, feel, imajinasi mungkin ya, dan kreativitas juga. Kalau kreativitas nggak juga. Kadang mereka itu kalau sekarang ya mending gaya dulu, skill belakangan. Kalau sekarang ya gaya dulu, skill belakangan. Kalau orang dulu skill dulu. Bisa dulu. Kalau kita nggak punya skill, malu dong kita gengsi. Kalau misalnya lagi ada kompetisi kita gengsi lah pasti. Ya kan peserta lain jago, kita nggak jago kan sama dengan bunuh diri ikut kompetisi. Jadi kita harus asah skill, kita harus upgrade skill, baru kita belajar gaya. Kalau sekarang kan gaya dulu, skill belakangan. Jadi kebalikannya Mas.
Kalau seleb itu Mas Alfian jadi juri juga nggak ketika ada festival mungkin? Iya, masuk di tahun 2014 kalau nggak salah, sampai sekarang 2020 ya sering sih jadi juri kompetisi band, kemudian festival-festival tradisional kayak Patroli Jember. Saya jadi juri tetap dari tahun 2016 sampai 2019. Sebenarnya ada tahun 2020 cuman kan karena pandemi. Iya, pandemi ya. Ya saya juga. Iya sih, jadi juri-juri kayak gitu. Saya juga melihat ini emang kalau sekarang, kalau dulu ketika saya waktu SMA 2007 sampai 2010, saya melihatnya itu memang skillnya emang jago-jago gitu. Jago-jago. Kalau menurut saya pribadi ya. Tapi saya melihat untuk yang ini pendapat saya sebagai sebagai penikmat musik aja ya begitu. Tapi kalau sekarang rata-rata untuk ya dibilang masalahnya memang kalau dibilang kreativitasnya itu nggak juga jelek juga. Tapi kalau saya malah melihat itu kadang ini ikut festival itu atau ikut perlombaan itu kan sebenarnya panggung bagi mereka yang memang iya kan panggung gitu. Ya saya melihatnya cuma itu tadi benar kata Mas Alvin ya, cuma gaya aja sih sebenarnya gitu. Iya, Cuma ingin tampil atau ikut tren. Ini kan yang sering sekarang ikut bisa tren. jadi Tren. itu kembali lagi yang tadi saya bilang bahwa mereka lengah akan itu, akan kemudahan teknologi yang canggih. Akhirnya harusnya kayak gini, kalau misal mereka punya referensi, kalau tadi yang Anda bilang K-pop lah atau apalah, boleh silakan sah-sah aja. Iya, sah-sah aja. Tapi yang jelas kalau cuma untuk sebentar gitu kan, ya kan harusnya janganlah gitu loh. Iya kan? Karena apa? Kalau misal kita sudah eksis dari dulu gitu kan, konsisten, masih banyak lagi yang harus dieksplor untuk musik tradisional di Indonesia. Malah sekarang sudah mulai banyak mereka mengkombinasikan gitu tradisional Indonesia dengan musik modern. Nah itu kan malah jadi lebih wah. Bisa juga K-pop gabung sama musik tradisional Indonesia juga keren. Nah kalau itu saya setuju sih ya. Tapi kadang kan menghilangkan identitas negaranya sendiri. Iya. Ikut ke itunya. Tapi kalau menurut saya pribadi semua sah-sah aja. Intinya apapun karya kalian gitu kan, apapun karya kalian, kita sebagai pelaku seni, entah itu kita ke barat-baratan, entah itu kita memadukan antara musik tradisional Indonesia dengan modern, atau apapun itulah, intinya lebih ke ke jati diri kalian sebagai pelaku seni, image lah, ciri khas lah. Ciri khas ya. Jadi lebih mencari lagi yang namanya karakter lah. Entah itu mereka sebagai pelaku band-band modern, musik modern, kan sekarang udah banyak metal, reggae, silakan gitu. Tapi yang jelas tanggung jawab kalian sebagai seorang pelaku seni ini apa? Ini lebih menggali lagi, karena di atas langit masih ada langit, ya kan? Ya kan? Jadi nggak ada musisi itu yang merasa hebat, itu nggak ada. Dan seni ini tak selebar daun kelor. Jadi masih perlu kita kembangkan lagi dengan imajinasi dari anugerah Tuhan yang dikasih ke kita. Harusnya kita harus mengekspor musik itu atau seni itu no limit, tanpa batas. Ya kan? Mungkin yang tren juga ini saya pernah lihat di YouTube, seperti memadukan instrumen tradisionalnya untuk di Indonesia Pusaka itu ada yang pakai elektromusik. Atau yang ini kemarin kalau latih juga ya. Nah itu kan akhirnya karya yang mengkombinasikan atau mix, kalau saya bilang mengkombinasikan apa yang menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dengan musik-musik tradisional digabungkan dengan musik modern, ya itulah contoh yang paling nyata sekarang adalah lagu latih itulah. Iya kan? Iya. Jadi ketika itu dikombinasikan, ya ternyata menjadi suatu karya yang dahsyat. Bahkan ada di platform ya, bahkan dunia mengakui. Iya benar. Jadi
kadang saya juga gitu kan, seperti Genius dan kawan-kawan Mas termasuk Mas Reza Octavian juga kan bisa memunculkan karya yang seperti itu menjadi luar biasa. Maksud saya ya arah pembicaraan tadi kan seperti itu. Boleh kita itu artinya sekarang itu zamannya kan udah global Mas ya, jadi harus seperti ini gitu. Tapi tanpa menghilangkan identitas. Nah, itulah pendekatan mereka di musik mereka gitu kan. Akhirnya memunculkan sebuah karakter. Nah, akhirnya kalau saya bilang dari dulu sampai sekarang, kalau kita ngomongin pelaku seni dan juga musik, gak ada yang beda nih. Malah yang sekarang harus lebih diperketat karena sekarang media sudah mulai gampang gitu kan, udah mulai canggih. Harusnya kita harus tambah upgrade skill dan kita harus makin mengeksplor lagi seni itu sampai mentok lah, istilahnya sampai mentok. Harus kita ekspor. Nah, kalau saya bilang kalau mentok enggak sih, karena imajinasi itu, saya percaya imajinasi itu tanpa batas. Kecuali orang itu sudah nggak hidup di dunia lagi. Wow. Karena imajinasi tanpa batas. Mungkin ada sosok yang berperan dalam Mas Alfian hari ini. Kalau untuk awal-awal suka sama seni jelas lah. Yang pasti keluarga, orang tua, saudara kandung. Karena berangkat dari situ, dari lingkungan keluarga. Kalaupun untuk sosok yang menginspirasi sih, masing-masing pelaku seni atau musisi punya referensi masing-masing. Kalau misal saya lebih ke dominan ke drum ya saya punya banyak referensi, hingga semua yang mereka tampilkan, mereka punya, saya ambil satu-satu gitu, amati, tiru dan modifikasi. Masih seputar itulah kalau masalah referensi, amati, tiru, modifikasi. Untuk drummer sendiri yang Mas Alfian idolakan. Kalau dulu awal-awal rintis ikut kompetisi memang apa ya? Ini jawaban semua drummer merintis karir. Iya. Karena dulu tuh sering mainin lagu dari Dream Theater. Wow. Jadi mau nggak mau harus ya mengidolakan drummer waktu itu, Mike Portnoy. Wow. Tapi setelah berproses hingga 20 tahun, sampai sekarang 20 tahun saya kan menekuni drum 20 tahun, itu malah muncul referensi-referensi baru yang akhirnya mengikis nama Mike Portnoy itu sendiri. Cuma tetap lah Mike Portnoy ini adalah trigger gitu kan. Asal pematik saya akhirnya bisa tahu drum-drum yang lainnya untuk jadikan referensi sampai sekarang. Mungkin banyak sih, ada nama Thomas Lang, Virgil Donati, Simon Philip, kemudian siapa lagi ya, yang Porto tadi itu, terus tadi Bosio, Tony Rester Junior. Kalau di Indonesia itu ada Gilang Ramadan, ada guru saya sendiri, Mas Budi Haryono, ex drummer Gigi. Itulah. Jadi saya kumpulkan, ya kembali lagi amati, tiru, modifikasi, sehingga akhirnya nantinya, kalau saya bilang nantinya akan menjadi karakter bagi kita gitu. Dari referensi yang ada. Jadi menjadi Mas Alfian yang sekarang. Ya. Ya mungkin ini Mas, biar juga pelaku seni juga tahu ya. Mungkin ada sesuatu yang inspiratif yang bisa Mas Alfian sampaikan di awal media, terutama di media sosial ini, suka dukanya. Jadi kalau kita ngomong dari tadi bla bla bla, ini saya mau masuk ke topik intinya. Jadi suka dukanya gitu loh Mas. Kan Mas Alfian yang sekarang nggak mungkin dong tiba-tiba dari bawah tiba-tiba langsung ke atas. Pasti melewati yang namanya proses step by step kan begitu Mas ya. Mungkin ini kalau saya dulu juga ikut teman-teman ya, sekedar ikut sih ya, sekedar ikut
ya yang mau dicibir lah, yang mau inilah, yang mau itulah, wah kamu nggak bisa, wah kamu ini, wah kamu ini gitu loh. Tapi dari situ kadang saya juga belajar bagaimana mengembalikan omongan mereka itu tanpa saya harus membalas ngomong. Ya. Mungkin masalahnya juga ada sesuatu yang bisa dibagikan ke teman-teman sehingga kalaupun nanti subscriber saya juga melihat ya dan juga dia juga pelaku seni supaya lebih terinspirasi dan juga semangatnya nambah lagi. Ini motivasi atau suka duka dulu nih? Suka duka dulu dong, nanti motivasi kan biar orang kan tahu gitu kan. Oke. Suka duka ya. Selama 20 tahun jadi pelaku seni apa ya? Kalau saya bilang selalu suka, gimana dong? Gak apa-apa. Kayak gini, ya pastilah ada suka duka. Kalau sukanya itu yang jelas ketika proses kita itu akhirnya diapresiasi sama orang pakai hati juga gitu. Kita berkarya dengan hati, kemudian diapresiasi juga pakai hati. Sebenarnya sih itu, karena menurut saya kesuksesan seorang pelaku seni, kalau saya bilang ya, lagu kita bisa dinikmati sama orang lain, itu saya anggap sudah sukses. Itu sudah sukses. Karena apa? Karya seni adalah, kalau saya bilang, anugerah terindah, anugerah yang diberikan oleh Tuhan ke kita sehingga kita membuat suatu karya dan ternyata karya itu bisa dinikmati, syukur-syukur bermanfaat juga, apalagi bermanfaat untuk orang lain. Itu kalau buat saya itu sebuah kesuksesan seorang pelaku seni. Sebelum kita ngomongin masalah materi dan sebagainya. Iya, benar. Kalau saya dari situ saya bilang udah sukses. Nah, selama proses saya menjadi pekerja seni, pelaku seni, ya saya sudah melalui tahap itu. Kita membuat karya, kemudian diapresiasi, dinikmati. Masuk saya. Gitu ya? Waktu itu yang Dansa Sekerta, ini lagu yang mungkin fenomenal bagi orang. Ya, waktu Anomanopo. Tapi itu karya orang kan? Iya, cuma kan coba kita aransemen dibungkus lagi dengan iya, versi Sansekerta yang di segala kita itu di kondisi manapun kayaknya enak dan gimana ya? Mungkin kalau saya samakan mungkin dengan Lati itu ya, ya modernnya ada, ya tradisionalnya ada, dan saya benar-benar menikmati. Bukan berarti ada Mas Alfian saya ngomong gitu. Memang kadang kalau saya juga jenuh dengan musik-musik yang kayak gitu-gitu aja, juga saya tak lagi untuk Sansekerta itu ya. Jadi bilang tadi ya, mungkin dari masalah saya sendiri merasa sering diputar di channel-channel orang. Kadang saya juga buka kayak gini. Awal kan saya nggak tahu loh Mas, saya nggak tahu. Jadi saya menikmati itu. Itu ya, kalau sukanya itu ya, ketika kita membuat karya, kemudian kita naik ke atas panggung gitu kan, kemudian mereka menikmati karya kita, mereka mengapresiasi karya kita, dan karya kita bermanfaat bagi mereka, itu senangnya minta ampun, bahagianya minta ampun, luar biasa. Bahkan saya sudah bilang itu sebuah kesuksesan seorang pelaku seni. Sekarang kalau misal kita bikin karya gitu kan, tapi ada juga sih orang yang membuat karya memang dia untuk dinikmati sendiri gitu. Untuk dirinya sendiri. Bodoh amat orang mau suka sama karyanya dia nggak peduli. Intinya dia membuat karya dia untuk dirinya sendiri. Kalaupun orang lain itu suka, itu bonus buat dia. Nah, tapi kalau saya bukan tipe yang seperti itu. Intinya sukanya adalah ketika kita membuat karya yang tadi saya bilang, membuat karya, kemudian diapresiasi, kemudian bermanfaat bagi orang itu. Itu sah-sah aja ya, kalau cuma dibuat sendiri itu kan sah-sah aja. Terserah orangnya mau di karya ini dipublikasikan boleh, enggak juga boleh gitu. Itu sukanya sih di situ. Kalau dukanya? Kalau dukanya
Ya kebalikan dari itulah, ketika kita coba untuk berkarya gitu kan, kita coba untuk menampilkan sesuatu yang apa ya, bisa dibilang ini all out gitu kan, tapi mereka lempeng-lempeng aja, mereka data flat aja gitu, kayak atau ada yang kurang ya dengan kita gitu, jadi mereka kurang mengapresiasi karya kita. Kalau dukanya ya selama proses ya pasti banyak lah, kayak kita harus latihan menghabiskan waktu untuk upgrade skill gitu kan, tangan sampai, kalau drummer itu tangan sampai lecet-lecet kayak gitu-gitu, sakit itu pastilah ya, karena keseringan apa ya, mungkin terlalu over, kita upgrade skill, kita sering latihan, kadang telat makan dan sebagainya gara-gara seni, kita akhirnya sakit kayak suka banyak kayak gitu. Terus apa ya, ya macam-macam lah orang kalau prosesnya kayak gitu, dukanya sebenarnya imbang antara suka dan duka, itulah saling beriringan, suka dan duka itu pasti ada. Ini kalau semuanya Mas Alfian dulu latihan ya, di dalam studio ya, ini kan termasuk orang juga biar tahu sampai berapa lama sih? Kalau untuk upgrade skill pribadi, Iya. Saya pernah sampai 3-4 jam hanya untuk sticking, bukan main drum loh ya, tapi sticking. Ya 3-4 jam. Ya itu pun ada istirahatnya Mas. Intinya saya habiskan waktu dalam studio itu 3-4 jam hanya untuk sticking. Beda lagi latihan main drum, kemudian ngiringin lagu, belum latihan sama band. Nah, jadi prosesnya suka dukanya emang luar biasa ya. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk kayak gini gitu. Maksudnya apa ya, kalau kata orang, kok bisa sih Mas belajar kayak gitu? Ya sebenarnya proses lah. 20 tahun tuh bukan waktu yang singkat. Ya intinya apa ya, semangat harus dijaga, kan? Semangat harus dijaga. Ketika kita ada masa-masa di mana kita jenuh, itu pasti ada. Cuman kita kembali lagi, kita harus ingat, oh ya kita harus punya semangat biar kita nggak kendor. Akhirnya kita giat latihan lagi, kita coba untuk ngulik-ngulik karya lagi gitu kan, kita latihan lagi lah, apalah, kita cari referensi yang lebih banyak lagi. Intinya nggak lupa sama semangat di awal kita jalan sebagai pekerja seni itu. Ini harus semangat ya, niat, semangat dan konsisten. Iya, akhirnya merembet ke sana, konsisten. Tapi yang paling penting adalah harus dilakukan, atau semuanya dilakukan dengan hati, pakai hati. Bukan hanya emosi sesaat. Ya, karena kalau misalnya nggak pakai hati, ketika kita mentok, ketika kita menemukan dukanya tadi itu, kita berhenti tengah jalan itu pasti. Tapi ketika kita sudah cinta, kita sudah pakai hati, gitu kan, kita capek, kita jalani, kita lagi jenuh ya kita harus semangat lagi. Jadi modalnya cuma itu, yang pakai hati aja. Harus pakai hati. Yang utama. Mungkin ada pesan-pesan. Ya, motivasi. Kata-kata mutiara. Mungkin mau cari di laut dulu. Kata-kata mutiara untuk. Kalau kata-kata mutiara, wah saya jadi Mario Teguh ya. Enggak ya. Jadi saya bisa mengucapkan kata-kata mutiara ini karena dari proses yang saya jalani. Intinya, apapun bidang kalian, apapun profesi kalian, ya kan, entah itu seniman, apapun, bertanggung jawablah atas profesi kalian, ya kan, bertanggung jawablah atas profesi kalian. Ketika kalian sudah memutuskan untuk itu, ya sudah, jalani dengan niat, semangat, tekad, kan? Dan jangan sampai lupa pakai hati. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Cuman itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada kata-kata mutiara yang harus gimana, malah motivasi. Jangan pernah puas dengan hasil kalian saat ini.
jadi selalu ada merasa apa kurang harus dan lebih kurang. baik, Ya, harus lebih baik. kita harus upgrade karena orang hidup di dunia itu diciptakan atau ditakdirkan untuk kita selalu belajar. Jadi nggak ada hal yang sia-sia untuk kita pelajari, terutama profesi kita, terutama bidang kita. Apapun itu, entah kalian sebagai arsitek, entah kalian sebagai pelukis lah, pemain musik, nari dan sebagainya. Masih banyak hal yang harus kalian explore, masih banyak hal yang harus kalian pelajari hingga kalian tidak bisa belajar lagi. Intinya mati ya. Yap. Ya, terima kasih Mas Aldian ya. Yap, sama-sama. Untuk hari ini sampai di sini. Iya, Oke. nanti mungkin di lain kesempatan saya akan membuat lagi konten dengan Mas Aldian dengan topik yang insya Allah kalau ada waktu, Mas Aldian juga ada waktu, insya Allah saya akan angkat lagi topik yang ini kan condong kepada biografinya Mas Aldian, suka dukanya Mas Aldian, sampai Mas Aldian jadi seperti sekarang. Ya syukur-syukur video ini nanti harapannya memang bisa bermanfaat. Ya, benar. Itu yang paling penting karena kita hidup di dunia itu harus bermanfaat bagi yang lain. Itu bukan malah tidak menjadi bermanfaat. Ya benar. Iya. Ini kita sekarang lagi nongkrong di Eden Cafe. Bagi kalian ya warga Lumajang yang bingung dari tongkrongan, silakan kalian datang di Eden Cafe di Jalan Panjaitan. Sebelah timurnya Warung Bambu. Yap. Bambu. Bisa kalian ke sini. Kalau kalian bingung atau kalian wah kayak apa, nanti saya akan cantumkan juga link Instagramnya di deskripsi juga. Nanti kalian bisa lihat nanti ya mungkin mau kencan atau dinner. Ya, karena apa ya, tempatnya homey banget. Iya, enak, tempatnya enak. Ada juga outdoor. Makasih. Kita bikin konten di sini ya karena memang Tempatnya oke. Sekarang promosi nanti. Oke, Siapa tahu dia endorse. Itu saja, makasih Mas Aldian ya. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi